satu ini? Yaps, ia adalah ikan Mas Koki. Selain bentuk tubuhnya yang unik, warnanya juga memanjakan mata. Makanya jangan heran kalau si Koki ini banyak penggemarnya. Oh iya, Otan ada pertanyaan nih. Kalian ada yang tahu nggak sih umur sobat Otan ini bisa sampai berapa tahun jika dipelihara? A. 2 tahun, B. 10 tahun, atau C. 30 tahun? Jawabannya adalah 30 tahun, teman. Luar biasa. Ngomong-ngomong soal Mas Koki, Otan jadi pengen ajak kalian melihat langsung gudangnya si Koki di Yogyakarta. Kuy nggak? Kuy lah. Masa enggak? Teman, info sedikit nih. Otan akan mengadakan kuis pada akhir acara. Jadi tetap pantengin si Otan sampai selesai ya. Lanjut. Ini dia lokasi budidaya sobat Otan ini, teman. Wih, cantik-cantik dan gemesin ya. Pesona ikan Mas Koki emang gak kalah dengan ikan hias lainnya, teman. Badannya yang ginu-ginu jadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta ikan hias. Apalagi kalau melihat mereka sedang berenang. Gemes banget. Oh iya, di pasaran saat ini ada banyak jenis ikan Mas Koki, teman. Salah satunya yang populer adalah si Demekin ini. Nama Demekin sendiri diambil dari bahasa Jepang yang artinya teleskop. Hal ini dikarenakan mata sobat Otan ini terlihat seperti teleskop. Tuh lihat, unik ya. Walau memiliki mata yang unik, tapi kemampuan penglihatan mereka tetap sama kok. Yaitu bisa memberikan pandangan yang luas untuk melihat makanan dan ancaman predator. Cuakep! Untuk mendapatkan Mas Koki yang kece-kece badai, tahap pensortiran gak boleh dilupakan, teman. Sortir adalah sesuatu yang wajib dilakukan secara berkala. Tentunya agar bisa mendapatkan koki dengan kualitas terbaik. Selain itu, ternyata sortir juga dapat mengurangi efek yang membahayakan bagi ikan. Lah, kok bisa sih? Emang sih ikan ini sekilas terlihat sangat menggemaskan. Tapi kalian tahu nggak? Kalau mereka ini ternyata bisa sangat agresif jika ada koki yang lain yang tubuhnya lebih kecil. Nah, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, mereka harus segera dipisahkan, teman. Bintang! Ikannya gendut-gendut bunder-bunder kan kayak bunda kan? Bunda jadi ikan Mas Koki. Waduh, bukan Otan yang ngomong ya, Bun. Oh iya teman, ikan Mas Koki memang bukan perenang handal, sehingga tidak terlalu sulit untuk menangkapnya. Selain karena bentuk tubuhnya yang membulat, ukuran siripnya juga jauh lebih kecil, sehingga tidak proporsional dengan tubuhnya. Tapi justru inilah yang membuat mereka semakin lucu. Betul apa betul pemirsa? Mas, dari sekian banyak ikan di sini, yang pantas untuk dikonteskan itu seperti apa? Buat contoh ikan Ya. Demekin ya, Nah. ada 2 warna, black sama warna tiger. Selain ukurannya yang besar, bentuk siripnya juga harus rapi. Gak cuma itu, ikan koki juga harus sehat dan dapat berenang dengan baik. Karena percuma, bodi, warna dan siripnya oke kalau ia tidak mampu berenang dengan baik. Pastinya bakalan kena diskualifikasi tuh. Jangan sampai deh. OMG, kamu kenapa Sob? Kok berenangnya seperti itu sih? Padahal baru saja tadi Otan bahas tentang cara berenang kamu yang oke. Kok sekarang malah kejadian seperti ini? Teman, kondisi Mas Koki seperti ini sebenarnya sudah lazim terjadi. Biasanya ada gangguan atau infeksi pada saluran cernanya yang membuat swim bladder-nya tidak berfungsi dengan baik. Swim bladder atau gelembung renang adalah organ berbentuk kantung berisi udara yang berfungsi untuk mengatur ikan mengapung di dalam air.
Organ ini hampir ditemui pada semua jenis ikan, salah satunya ikan mas koki. Kerusakan gelembung renang menyebabkan organ ini tidak bisa mengembang dan mengempis tuh teman. Sehingga membuat ikan mas koki tenggelam, terbalik, atau tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya dengan baik. Penyebab utama masalah ini adalah infeksi bakteri sistemik. Kualitas air kolam yang kurang baik biasanya menjadi salah satu penyebabnya teman. Eits, tenang teman. Ikan mas koki ini masih bisa diselamatkan kok. Salah satu caranya ya menggunakan rompi pelampung seperti ini. Rompi pelampung seperti halnya kursi roda khusus untuk ikan mas koki. Awalnya ditemukan oleh Henry Kim, perancang busana asal Korea Selatan. Henry menggunakan komponen plastik untuk membuat sebuah pelampung yang ia sebut kursi roda. Karena banyak ikannya yang mati karena gangguan swim bladder. Tenang sob, sekarang kamu sudah ditangani. Semoga cepat sembuh ya. Loh. Bunda lagi ngapain ya? Kayak sedang mencari sesuatu. Walah, ternyata lagi mau ambil indukan mas koki tuh. Otan kirain lagi mau cari harta karun, Bun. Bun, lagi ngapain? Ini mas, katanya ini ikan mas koki ada giginya. Kan lagi viral mas. Tapi tak lihat-lihat, nggak ada. Kelihatan kalau dari situ mah. Loh, terus? Nanti lihat di akuarium, nanti kelihatan giginya gimana. Kadang ada yang copot, nanti bisa dilihat. Apa? Ikan mas koki punya gigi? Sebentar. Apa Otan gak salah dengar? Pasti Paman Chandra sedang bercanda kan? Nah ini Bun, contohnya gigi koki yang udah copot. Tadi tak ambil dari sini nih, yang udah lepas. Oh kayak gitu, coba lihat. Kecil banget Bun. Kecil banget, kayak gini, pegang ya. Ya silakan. Coba mas. Keras ya ini giginya nih. Nah ini nanti gigi kalau yang udah copot nanti dia bisa tumbuh lagi. Nah, giginya cuma satu. Ada dia di atas bawah gitu. Di mana? Di tenggorokan. Wah, siapa nih yang baru tahu fakta unik ini, Acung? Ikan mas koki memang tidak seperti ikan lainnya, teman. Gigi mereka berada di sekitar tenggorokan. Fungsinya adalah untuk membantu mengolah makanan saat mau ditelan. Untuk kekuatannya sendiri jangan diragukan lagi ya. Karena kecil-kecil begini, gigi mereka tergolong cukup keras. Tan, Bunda pegang nih yang kecil usia 3 minggu. Nah yang ini udah usia 7 bulan tuh. Wah, ternyata untuk berukuran besar seperti ini mereka membutuhkan waktu sampai 7 bulan teman. Waktu yang cukup lama ya. Apalagi merawat ikan mas koki itu gampang-gampang susah. Karena selain memiliki adaptasi yang lambat, ikan mas koki ini terbilang ikan yang mudah stres. Sehingga diperlukan perawatan khusus supaya dia bisa tetap nyaman dan sehat. Ternyata benar kata orang-orang. Kalau lihat ikan mas koki berenang itu bikin happy. Seakan-akan semua beban pikiran hilang. Selain gerakannya yang unik, corak warnanya juga cukup beragam. Dan pastinya enak buat dilihat. Wah, apa itu? Yalah, ternyata Bunda tuh. Otan kira ada ikan mas koki raksasa. Ayo cepat keluar dari sana, Bun. Kasian, nanti ikan mas kokinya pada stres loh. Yalah dalah, mata kamu kenapa, Sob? Tenang. Jangan kaget dulu ya lihat sobat Otan yang satu ini. Ini dia, si koki mata balon atau bubble eye goldfish. Kantong matanya memang unik teman. Tapi denger-dengar semua jenis si koki mata balon ini
adalah hasil penelitian. Jadi kita nggak akan bisa menemukan mereka di alam liar. Oh iya, karena bentuk matanya yang unik, kepala Sobat Otan ini tidak memiliki sisik. Dan ia juga tidak memiliki gigi seperti ikan mas koki lainnya, teman. Benar-benar unik ya kamu ini, Sob. Ikan mas koki diminati bukan hanya karena keunikan dan keindahannya saja, teman. Bagi masyarakat Tionghoa, ikan mas koki tidak hanya jadi hewan keberuntungan. Lebih dari itu, ikan mas koki dipercaya juga bisa menjadi penolak bala loh. Biasanya mereka akan menaruh 9 ikan mas koki di dalam satu akuarium maupun kolam. 8 ikan mas koki dan 1 ikan koki berwarna hitam atau blackmore. Mereka percaya kalau ikan berwarna hitam ini dapat menyerap hal-hal negatif bagi pemiliknya tuh. Tidak hanya itu, ikan koki berwarna hitam juga menjadi simbol perlindungan. Jadi kalau ikan koki hitam ini mati secara mendadak, bisa jadi karena mereka menyerap energi negatif yang ada di rumah tersebut. Intinya sih, semakin banyak ikan yang dipelihara, pastinya akan semakin baik bagi pemiliknya ya. Bukan hanya menangkal hal-hal negatif, tapi ikan mas koki itu bisa memberikan kesenangan bagi pemiliknya tuh. Ada Sobat Otan yang turut ikut menjaga keamanan negara, terutama dalam menjaga sang presiden dan alutsista milik TNI AU. Sobat Otan ini sangat terlatih dan cekatan, sehingga kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Dengan bangga, Otan memperkenalkan Brigade Anjing milik TNI Angkatan Udara. Sobat Otan yang tergabung dalam Brigan alias Brigade Anjing ini adalah anjing-anjing pilihan. Masing-masing punya skill yang spesifik. Ada yang jago proteksi, deteksi, hingga penyergapan. Sebelum lebih jauh, kita tanya sejarah Brigade Anjing ini dulu yuk. Komandan, sebenarnya asal-usul Sobat Otan ini tergabung dalam tubuh TNI AU seperti apa sih? Kita di TNI Angkatan Udara, khususnya di Polisi Militer Angkatan Udara, kita memiliki Satuan Brigade Anjing. Nah, Satuan Brigade Anjing ini sejak tahun 1966 ini dibentuk, didirikan. Gunanya apa? Untuk membantu Polisi Militer Angkatan Udara melaksanakan tugas pengamanan alutsista Angkatan Udara. Dan ternyata Satuan Brigan milik TNI AU ini adalah pelopor pertama dalam pembentukan anjing militer di Indonesia loh. Keren! Untuk bisa masuk ke dalam satuan ini, seekor anjing harus memiliki standar khusus, tidak boleh sembarangan. Nah, untuk Brigan di Puspom AU sendiri, terdapat jenis Belgian Malinois, Rottweiler, Labrador, hingga Golden Retriever. Kaget kan? Anjing kelas pengasuh seperti Golden ternyata bisa juga loh dilatih militer. Pasti pelatihnya profesional banget nih. Salut! Teman, keahlian dasar yang harus dimiliki oleh anggota Brigan ini adalah obedience atau kepatuhan. Langkah, kanan, dalam. Selain dapat mengontrol anjing, keahlian ini ternyata juga bisa membangun hubungan yang kuat antara anjing dan sang pawang. Oh iya, kalian
Kalian tahu nggak sih mengapa anjing bisa sangat dekat dengan manusia? Itu karena sobat otan ini termasuk hewan yang pintar dan setia, sehingga mereka bisa sangat patuh terhadap pemiliknya. Nah, kalau yang ini adalah demonstrasi proteksi, teman. Kemampuan ini sangat dibutuhkan oleh Brigand, terutama saat mengamankan objek vital dan barang bukti. Biasanya jenis anjing yang dipilih adalah yang memiliki mental dan gigitan yang kuat, seperti si Rottweiler ini. Gigitan anjing rata-rata 2-3 kali lebih kuat dari gigitan manusia, dan mereka tidak akan melepas gigitannya sebelum ada perintah. Bukan, cukup sekali serang saja langsung bikin KO lawannya tuh. Cuakep. Tenang semuanya. Sobat otan ini bukan lagi dikeroyok, tapi ini adalah skenario dari PSA atau Protection Sport Association. Pelatihan PSA ini sangat penting untuk para Brigand ini, teman. Tujuannya agar mereka bisa tetap fokus dan tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Tuh lihat, walau banyak gangguan di sana-sini, ia tetap bisa tenang dan fokus. Keren ya? Nah, untuk bisa seperti ini, latihan dasarnya lagi-lagi adalah kepatuhan, teman. Sehingga bonding antara anjing dan pawang tetap terjalin walau dalam kondisi apapun. Tapi walau terlihat tenang, sebenarnya sobat otan ini dalam kondisi waspada kok. Tuh kan, setelah mendapat perintah, Brigand ini tanpa segan langsung menyerang target. Gak peduli walau di lokasi penuh asap, tetap saja sobat otan ini fokus dengan instruksi si pawang. Betul-betul keren kamu, sob. Belum selesai, teman. Sobat otan ini ternyata juga dilatih untuk ikut dalam proses penyergapan. Di dalam simulasi ini dibuat satu skenario tentang adanya penyergapan besar. Ada OTK alias orang tak dikenal yang membawa obat-obatan terlarang serta bahan peledak. Dalam skenario ini, beberapa Brigand saling bekerja sama satu sama lain. Salah satu anggota Brigand bertugas menyergap tersangka di dalam rumahnya. Dengan penuh kecepatan dan fokus yang tinggi, akhirnya target pun berhasil dilumpuhkan. Sementara Brigand lain langsung menyisir lokasi untuk mencari barang bukti. Penciuman sobat otan ini memang terkenal tajam, teman, karena ia memiliki banyak reseptor penerima bau pada hidungnya. Saking tajamnya, indera penciuman anjing bisa 10.000 kali lebih tajam dari penciuman manusia loh. Keren kamu, sob. Oh iya, dalam demonstrasi ini juga diperlihatkan kemampuan anjing dalam penyerangan jarak jauh. Dengan mengandalkan kecepatannya, sobat otan ini bisa dengan mudah mengejar target sasarannya. Maklum saja, kecepatan sobat otan ini kan bisa mencapai 25 hingga 50 km per jam. Jadi jangan heran kalau brigade anjing milik Satuan TNI Angkatan Udara ini jauh lebih unggul. Bravo TNI AU! Syukurlah proses demonstrasi tadi berjalan lancar, teman. Sekarang waktunya para brigade ini istirahat dan balik ke kandang. Let's go! Teman, disinilah para anggota brigade anjing ini beristirahat. Selain mendapatkan tempat yang nyaman dan layak, sobat otan ini juga mendapatkan perawatan khusus. Oh iya, kalian perhatikan gak? Kalau di
di setiap kandang tertempel silsilah dari setiap brigan atau biasa disebut stambem. Nah, silsilah ini menjadi sangat penting karena untuk mendapatkan anjing yang berkualitas, garis keturunannya tidak boleh sembarangan. Tapi Otan jadi penasaran, selain silsilah, kira-kira kriteria untuk menjadi anjing militer apa saja sih? Itu pun kita dilihat dari bentuk segala macam fisik, dari posturnya dia, istilahnya kelengkapannya dia saat berjalan atau apa, itu harus kita benar-benar diseleksi. Dan itu pun seleksi tidak hanya sehari 2 hari, ada beberapa tim istilah yang tergabung di situ untuk menentukan mana kriteria yang masuk menjadi anjing di Brigade Polisi Militer Angkatan Udara, seperti itu. Ternyata prosesnya tidak semudah yang dibayangkan ya teman. Pantas saja semua anggota Brigade ini punya skill yang luar biasa. Oh iya teman, kegiatan para Brigade ini setelah melakukan demonstrasi adalah cooling down selama 10 menit. Setelah itu, barulah mereka dimandikan agar lebih segar dan bersih dari kotoran. Oh iya, setiap Brigade biasanya dirawat oleh para pawangnya masing-masing. Selain karena tanggung jawab, tentunya ini akan menambah kedekatan lagi antar keduanya. Setelah mandi, para anggota Brigade ini akan diberikan puding sebagai tambahan nutrisi. Tenang, puding anjing ini aman kok, karena dibuat dari susu sapi, kuning telur, dan madu. Makanya jangan heran kalau anggota Brigade anjing ini terlihat sehat, gagah, dan juga kekar. Cakep! Teman, sama seperti prajurit TNI AU lainnya, Brigade ini juga wajib latihan. Selain untuk meningkatkan massa otot sobat otan ini, latihan juga bisa mengasah kerjasama antara pawang dan anjing dalam satu tim. Biasanya latihan yang mereka lakukan adalah agility atau ketangkasan. Pada tantangan jungkat-jungkit ini, selain fokus, anjing juga harus bisa menjaga keseimbangan ya teman. Sementara saat masuk terowongan, mental anjing sedang diuji. Apakah ia berani atau malah takut menghadapi tantangan? Nah, rangkaian latihan ketangkasan ini sudah disusun sedemikian rupa oleh Puspom AU teman, agar anjing-anjing ini bisa mendapatkan latihan yang terbaik. Oh iya, tapi ada juga nggak sih anjing yang tiba-tiba nggak mood dalam latihan? Itu sangat kelihatan sekali. Mungkin kita salah satu untuk menyiasatinya seperti kita mengajak untuk bermain seperti kesukaan dia apa, seperti entah itu bola, kita ajak bermain dulu beberapa saat. Kemudian kalau memang dia sudah mudah kembali, bisa kita lakukan latihan kembali. Seperti itu. Wah, salut ya Otan. Walaupun tegas, tapi pawang-pawang di sini tetap mengedepankan kesejahteraan hewan. Mantul. Teman, gak sangka ya kalau Sobat Otan ini ternyata sangat spesial. Otan bangga sama kamu Sob. Tapi Otan juga gak kalah bangga nih sama TNI Angkatan Udara kita. Karena mengikut sertakan Sobat Otan ini dalam tugasnya. TNI Angkatan Udara, jauh di langit, dekat di hati. Siapa sih yang nggak tahu unggas yang satu ini? Di dunia ya sangat populer loh. Bahkan populasinya 4 kali lebih banyak dari jumlah manusia. Atau sekitar 25 miliar ekor. Wadidaw! Kedekatan manusia dengan Sobat Otan ini ternyata sudah mulai terjalin sejak 10.000 tahun lalu melalui peternakan. Jadi nama ayam sudah nggak asing tuh bagi manusia. Baik untuk konsumsi maupun peliharaan. Nah, salah satu yang memelihara Sobat Otan ini adalah Kak Vindi. Itu loh, chef yang suka warawiri di layar kaca. Sobat Otan yang dipelihara oleh Kak Vindi bernama Ciki. Ia berjenis ras ayam kampung.
Teman, si Ciki ini sudah dipelihara Kak Vindi sejak dari DOC atau masih kecil. Karena warnanya yang berbeda, Ciki dicuekin oleh induk dan saudaranya. Akhirnya Kak Vindi memelihara si Ciki ini, teman. Pada akhirnya, Ciki menjadi ayam yang paling beruntung di antara saudara-saudaranya. Cakep, Ciki! Banyak banget ayamnya. Tan, Bunda saat ini mau panen ayam. Ikut mas-masnya nih, banyak banget ayamnya. Satu rantai ini, Tan, ada 23.000 ekor. Coba, Tan, bayangin, Tan. Wah, hitungnya pusing tuh. Banyak banget. Bunda mau coba ikut nangkap ya. Bisa nggak ya? Lihatnya sih gampang, tapi coba yuk. Lihat Bunda ikut panen. Teman, sobat otan yang mau dipanen kali ini adalah ayam broiler. Selain karena rasanya yang enak, harganya juga merakyat. Betul nggak ibu-ibu? Ayam broiler memang terkenal sebagai ayam pedaging, teman. Karena satu ekornya bisa menghasilkan daging yang banyak. Beda dengan ayam kampung. Oh iya, untuk panen si ayam ini, kita harus berhati-hati ya. Nggak boleh ugal-ugalan. Karena si broiler termasuk ayam yang punya tingkat stres yang tinggi. Tan, nih bedanya jauh ya, Tan. Padahal usianya sama nih. Sama-sama 29 hari. Tapi karena ini di kandang koloni seperti ini, mereka tetap bersaing dalam makannya. Betul banget tuh, Bun. Siapa yang kuat, dia yang menang. Setelah terkumpul, ayam-ayam ini akan ditimbang terlebih dahulu, teman, supaya tahu jumlah dan bobot keseluruhannya. Teman, setelah selesai ditimbang, ayam-ayam ini akan dimasukkan ke dalam kandang kecil sebelum dinaikkan ke truk. Jumlah satu kandang ini diisi 8 hingga 15 ekor ayam, sesuai dengan bobotnya. Oh iya, kandang-kandang ini sudah disesuaikan ya, agar ayam tetap bisa merasa nyaman saat perjalanan. Bunda kemana sih? Kan muat ayamnya udah beres. Kok tiba-tiba menghilang? Yalah, ternyata Bunda tuh. Ngapain sih, Bun, naik-naik di atas truk? Awas jatuh. Nih, mau kirim ayam. Sebelum ayam-ayam ini dikirim, dimasukin truk, disiram dulu. Biar di perjalanan dia seger, nggak kepanasan. Ya, biar aman sampai pasar. Yaps, ayam memang termasuk unggas berdarah panas, teman.
mereka tidak punya kelenjar keringat karena seluruh tubuhnya tertutup oleh bulu. Kondisi inilah yang membuat ayam kesulitan untuk mengontrol suhu tubuhnya, sehingga butuh bantuan untuk bisa menstabilkan suhu mereka. Salah satunya ya dengan menyiram ayam-ayam ini, teman. Bun, udahan yuk Bun. Awas encok nanti. Waktunya kuis si Otan. Pertanyaannya, disebut apakah satuan anjing milik TNI Angkatan Udara ini? Kirim jawaban kalian melalui DM Instagram @siotantrans7 ya. Jawaban kami terima paling lambat besok jam 8 pagi. Nah, buat yang beruntung, Otan akan berikan merchandise untuk teman-teman di rumah. Ayo, buruan kirim jawabannya sekarang.